Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang pada adik-adik agroteknologi semester 5 dalam mata kuliah Manajemen Agribisnis, Tanaman Horti, dan Tanaman Pangan. Dalam hal ini saya diamanai untuk memberikan materi tentang analisis finansial. Untuk itu kita awali dulu dengan topik manajemen dan pencatatan usaha tani. Nah, di dalam hal ini adalah analisis kelayakan finansial tanaman pangan dan hortikultura. Apa yang dimaksud dengan manajemen usaha tani? Manajemen usaha tani adalah membuat suatu keputusan tentang tanaman dan ternak apa yang dapat diusahakan berdasarkan ketersediaan sumber daya untuk memaksimalkan keuntungan. Analisis kelayakan finansial adalah landasan untuk menentukan sumber daya finansial yang diperlukan untuk kegiatan tertentu dan laba yang bisa diharapkan. Nah, langkah dasar dalam analisis kelayakan finansial adalah penentuan kebutuhan finansial total dengan dana yang diperlukan untuk operasional usaha. Kemudian juga penentuan sumber daya finansial. Dari mana modal akan kita dapatkan. Suatu usaha tani dikatakan berhasil apabila usaha tani tersebut dapat memenuhi kewajiban membayar bunga modal, alat-alat luar yang digunakan, upah tenaga kerja luar, serta sarana produksi yang lain dan termasuk kewajiban pada pihak ketiga. Nah, untuk menilai keberhasilan diperlukan evaluasi terutama dari sudut pandang ekonomis. Antara lain ada biaya, pendapatan, kelayakan usaha, dan analisis BEP. Nah, nanti akan kita jelaskan satu persatu apa yang dimaksud dengan biaya, apa yang dimaksud dengan pendapatan, apa yang dimaksud dengan kelayakan usaha, dan apa nanti adalah analisis BEP. Tadi pencatatan usaha tani di sini adalah pembukuan usaha tani. Dalam hal ini adalah akuntansi ya. Mungkin untuk agrotek kurang begitu ini ya, untuk materi akuntansi kurang diperdalam, jadi lebih sederhana ya. Nah, yang di sini yang dicatat apa saja? Akuntansi itu adalah suatu proses mencatat, merangkum, menguraikan, dan menjelaskan transaksi atau kegiatan yang berhubungan dengan keuangan. Apa saja yang perlu dicatat? Ada kekayaan, aset, ada hutang atau kewajiban, ada modal, ada biaya, ada penerimaan, dan keuntungan. Nah, apa yang dimaksud dengan modal? Modal adalah seluruh uang dan harta atau aset pemilik yang ditujukan secara khusus untuk investasi dalam usaha tani. Nah, apa sendiri adalah aset? Aset itu adalah segala sesuatu yang dimiliki sendiri untuk usaha tani yang memiliki nilai uang, seperti bangunan, bibit, peralatan, tanah, kendaraan, ternak, dan uang tunai. Modal itu ya bisa input, ada bibit, pupuk, ya, bahan pengendali hama, kemudian ada lahan dan bangunannya. Kemudian juga ada alat-alat pertanian, ada mulsa plastik, ya, ada ajir, dan sebagainya. Nah, sedangkan aset tadi adalah segala sesuatu yang dimiliki sendiri untuk usaha tani yang memiliki nilai uang. Dalam hal ini adalah termasuk juga piutang. Artinya kalau ada orang yang hutang dengan kita, berarti kita punya piutang. Sedangkan kewajiban itu adalah hutang untuk keperluan usaha tani yang harus dibayar kepada pemberi pinjaman seperti upah tenaga kerja belum dibayarkan, kemudian kepada pemasok benih, kemudian ada pemasok pupuk dan transportasi yang belum kita bayarkan. Nah, di sini contoh Pak Didin meminjam uang dengan tujuan membeli barang-barang untuk kebutuhan menanam cabai. Uang ini lah yang disebut hutang yang harus nanti dibayar mungkin pada saat panen, mungkin baru dibayarkan. Ada daftar aset dan kewajiban.
Nah, modal pemilik itu adalah sejumlah uang atau investasi yang dimiliki pemilik untuk menjalankan usaha tani. Misal di sini ada seorang petani mempunyai uang 10 juta dan uang ini dia ingin memulai usaha tani tomat atau brokoli. Nah, uang awal tersebut inilah yang disebut dengan modal pemilik. Nah, sekarang biaya itu apa? Semua pengorbanan yang dilakukan untuk menghasilkan sesuatu dan dalam bentuk uang. Biaya, ada biaya tetap, ada biaya variabel. Nah, yang dimaksud dengan biaya tetap adalah biaya jangka panjang yang tetap sama, tidak tergantung dari jumlah produksi yang dihasilkan atau periode panen. Contohnya sewa lahan, penyusutan alat pertanian, bangunan, itu adalah biaya tetap. Kemudian biaya variabel atau biaya tidak tetap adalah biaya jangka pendek yang besar kecilnya secara langsung tergantung pada jumlah produksi yang dihasilkan atau biaya setiap periode produksi. Biaya tidak tetap dapat dialokasikan untuk dihitung per unit hasil tanaman, misalnya per ton atau per ekor ternak, bibit, pupuk, bahan pengendali hama dan penyakit, upah tenaga kerja, transportasi, bahan bakar mesin pertanian. Nah, sekarang per hektar kita membutuhkan bibit berapa, membutuhkan pupuk berapa kilo, nah, itu dinamakan biaya variabel. Ini di sini ada sewa lahan, ini biaya tetap ya, bibit, biaya variabel, pupuk biaya variabel, pupuk kandang biaya variabel, kemudian pengendalian hama penyakit biaya variabel, peralatan biaya tetap, tenaga kerja biaya variabel, transportasi biaya. Total biaya produksi di sini temu 3.500.000 untuk usaha tani. Sekarang apa yang dimaksud dengan penerimaan? Penerimaan adalah uang yang didapatkan dari penjualan produk atau jasa dalam suatu usaha nih. Penerimaan sama dengan jumlah produk kali harga per unit. Sebagai contoh, Pak Jajang itu panen brokoli dengan hasil 15.000 kilo. Harga jualnya Rp3.000 per kilo. Jadi penerimaan Pak Jajang itu adalah 15.000 kilo kali Rp3.000 per kilo. Sehingga ketemu 45 juta rupiah. Itu kalau brokoli. Kalau menanam tomat menghasilkan 20.000 kilo dalam 1 hektar. Harga jualnya 1.500. Berarti berapa pendapatannya? 20.000 kali 1.500. 30 juta rupiah. Ada juga kakao. Dalam 1 hektar bisa menghasilkan 1.000 kilo. Harga per kilonya cukup tinggi ya, kakao 20.000 rupiah. Sehingga penerimaannya 20 juta rupiah. Ini yang dimaksud dengan penerimaan. Jumlah produk kali harga. Kemudian ada titik impas ya, mungkin juga nanti akan lebih detail, tapi untuk sepintas ya, titik impas atau break even point itu adalah harga produk yang dikeluarkan untuk menutup semua biaya produksi sehingga tidak untung juga tidak rugi. Keuntungannya nol, kerugiannya juga nol. Bagaimana cara mencari titik impas? Yaitu total biaya dibagi jumlah produksi. Nah, di sini diketahui total biayanya berapa? 3.500.000, jumlah produksinya 1.000 kilo. Sehingga titik harga impasnya adalah Rp3.500 per kilo. Jadi kalau petani itu memproduksi 1.000 kilo dengan harga 3.500 per kilo, maka dia impas, tidak untung, tidak rugi. Sehingga makanya harus dijual di atas Rp3.500 per kilo biar dia mendapatkan keuntungan. Kemudian ada unit impas. Kalau unit impas adalah jumlah produk yang dibutuhkan untuk menutup semua biaya produksi sehingga tidak untung juga tidak rugi. Nah, ini total biaya dibagi harga jual produk. Total biayanya 3.500.000. Harga jualnya 5.000 per kilo sehingga berapa produksi yang dihasilkan? 3.500.000 dibagi 5.700 kilo. Nah, dalam kondisi 700 kilo ini, petani tidak untung juga tidak rugi. Kalau dengan harga 5.000.
Nah, untuk itu sebaiknya petani apa yang dilakukan? Ya harus meningkatkan produksinya, harus di atas 700 kilo agar bisa mendapatkan keuntungan. Dan ada margin kotor. Margin kotor itu adalah selisih antara penerimaan atau pendapatan dengan biaya tidak tetap atau biaya variabel. Nah, contohnya di sini misalnya ini ada penerimaan 4.500.000 tadi brokoli. Kemudian biaya variabelnya 2.706.000. Nah, sehingga di sini margin kotornya adalah 1.794.000. Kemudian keuntungan. Keuntungan adalah atau laba didapatkan sisa jumlah uang setelah dikurangi semua biaya. Laba didapat dari margin kotor dikurangi biaya tetap. Margin kotor dikurangi biaya tetap. Atau penerimaan dikurangi biaya tidak tetap plus biaya tetap. Demikian tentang manajemen usaha tani dan pencatatan usaha tani. Terima kasih atas perhatian sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.